Oh, bukan Antam kan? Bukan. Hai. Ya, kita lanjut ya. 2 menit lagi kita lanjut ya. Kita tunggu yang lain join kembali. Waduh. Halo, gimana suaraku? Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke... Oh, ternyata ini ya. Sorry guys, saya harus buka menu dulu dari WA. Waduh, 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 waduh. Sambil kita tunggu, sambil kita bahas. Nah, oke, teman-teman kita lanjut. Poin terpenting ketika teman-teman garansi berlaku ya, karena seperti yang saya janjikan, teman-teman bahwa kelas diet ini bergaransi uang kembali. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang tidak mendapatkan hasil, teman-teman ya. Walaupun berat badannya mungkin berat yang satu tidak sama dengan yang satu, tapi lingkar tubuhnya nyaris sama susutnya ya. Ada yang susut 7 senti dalam 10 hari, ada yang susut bahkan 11 senti ya tergantung dari metabolisme teman-teman. Nah, yang pertama, ketika teman-teman mau garansinya berlaku, jangan lupa untuk save nomor telepon Coach Titin ya.
karena akan terlihat jika teman-teman belum save nomor telepon Titin ya. Jadi harus di-save ada dua nomor telepon Titin nanti yang akan teman-teman harus save ya. Yang pertama nomor telepon yang biasa saya chat, yang kedua adalah nomor telepon yang benar-benar untuk mengingatkan teman-teman mulai dari pagi sampai malam mesti ngapain aja ya. Jadi kelihatannya bagi teman-teman yang tidak save. Nah, yang kedua, teman-teman mengirim setiap saat foto sarapan, snack, makan siang, makan malam, shake malam di grup privat. Sorry. Ya, jadi saya harus tahu dong, teman-teman harus makan apa ya, harus snack apa, karena harus sesuai dengan arahan saya. Yang ketiga, teman-teman harus rajin membaca edukasi ya. Ya, kalau misalnya ada sesi tanya jawab ataupun uh, coachnya lagi Assalamualaikum, teman-teman wajib balas kayak gitu ya. Jadi itu akan menandakan bahwa teman-teman lagi aktif kayak gitu ya. Yang keempat, olahraga sesuai arahan minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Bagaimana caranya saya mengetahui teman-teman ketika sudah olahraga eh, yang punya jam tangan yang bisa mengukur pembakaran kalori itu lebih bagus ya kirim ke saya atau teman-teman video sedang berolahraga dan sedang keringat. Ya, bukan keringat setelah makan bakso, teman-teman. Setelah olahraga ya, di chat ke Titin. Japri aja. Nah, yang kelima, jika teman-teman tidak sempat masak, setidaknya jalan santai 45 menit nonstop itu 3 kali dalam seminggu. Ya, kalau misalnya mager-mageran ada di rumah ada ini ya, ada helper atau ada bibinya ya, ada asistennya, setidaknya jalan santai 45 menit ya. Ini semuanya demi siapa, teman-teman? Demi teman-teman semua. Ya, biar teman-teman bisa sehat dan turun berat badan. Kan teman-teman harus eh, teman-teman sudah berkomitmen berarti harus mengikuti arahan. Yang keenam, rajin komunikasi jika ingin menggantikan suatu cemilan atau makanan ya, karena kita menghindari yang namanya surplus kalori. Ya, jadi ini diingat agar garansinya berlaku. Kok keluar? Oke, kita cari dulu menu di sini ya. Hmm, agak hang-hang nih. Advance. Oh, ini dia. Nah, kita buka dulu menunya ya, teman-teman. Kalau misalnya menunya tidak sama, apa garis besarnya aja ya, saya jelaskan. Sama deh kayaknya ini menunya. Sama nggak sih? Coba aku lihat ya. Ditunggu. Tunggu, tunggu. Aku cari dulu. Sekeliling sana. Ada, tapi nggak ada kan. Oh ya, ya sama, benar sama nih. Cocok. Ini laptop adik soalnya makanya udah lengkap keluar-keluar. Oke. Nah, ini menu persiapannya teman-temannya. Teman-teman kan sudah buka ya PDF-nya. PDF-nya tuh lengkap, cantik banget. Ada tips dan triknya. Ah, nyesel deh kalau teman-teman nggak baca. Wajib baca ya. Nah, ini dia menu persiapannya, teman-teman. Apakah menu persiapan ini dimakan sekaligus dalam 1 hari? Tidak ya. Ini itu dikonsumsi selama 10 hari.
pun makanan berat ini teman-teman bisa siapkan kalau teman-teman berkomitmen untuk memasaknya. Karena jangan sampai buang-buang uang ya, pada akhirnya dia tersimpan di kulkas. Dan biasanya begini, orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang pekerja ya, orang-orang pekerja yang tidak sempat memasak, hanya berniat. Tapi apalah daya ya, sebaiknya pikirkan baik-baik ya, kalau misalnya memang mau memasak, disiapkan. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih kepada untuk mengatur pola makan makannya di luar, itu bisa Titin ajarkan ya. Jadi jangan sampai buang-buang duit. Kalau akhirnya buang-buang duit, mending beli mikronutrisi ya, kayak gitu. Nah, ini dia persiapan menunya, persiapan menu yang cemilannya. Kalau cemilannya teman-teman saya Kenapa sarankan ada untuk dua teh? sorry, saya ini dulu ya, saya mute dulu semuanya biar suaraku fokus teman-teman. Nah, ini persiapan menu yang cemilannya wajib ada teman-teman. Kenapa? Karena setiap saat kita akan ngemil, Hebat. ya. Justru ngemilnya ini wajib banget. Titin mute ya semuanya. Ya, wajib ada. Kenapa? Karena ketika teman-teman biasanya kalau di sebelum jam makan siang itu biasanya lidah pahit ya. Dan di situ waktu yang wajib ngemil. Karena kalau tidak ngemil pasti teman-teman lihat gorengan satu pasti akan comot. Kayak gitu ya, itu menghindari. Dan yang kedua menghindari yang namanya stres, tubuh kita stres karena kekurangan makanan. Pada akhirnya barbar nanti pada saat siang makannya terlalu banyak. Jadi harus dilengkapi yang ini. Terus nanti di sore hari juga ngemil sebelum makan malam, sebelum masuk di waktu malam, ya wajib ngemil. Di situ juga jam-jam rawan, jadi harus dipersiapkan. Saya tuh nggak pernah tidak ada snack sehat di kulkas saya karena saya tuh hobinya ngemil, guys. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah tahu ilmunya, jadi saya ngemilnya ngemil yang sehat seperti Fitbar ya, seperti buah atau mungkin biasa mikronutrisi saya jadikan pancake karena saya tuh suka yang manis-manis itu kekurangan saya. Tapi saya apa larikan ke makanan yang sehat ya, yang natriumnya tidak tinggi. Natrium itu seperti garam yang bisa mengikat air, gulanya yang tidak tinggi, yang benar-benar low kalori ya. Banyak banget sekarang disediakan di Indomaret, teman-teman tinggal cari. Sekarang sudah lengkap ya, apalagi Titin sudah sarankan menu persiapan, teman-teman tinggal lengkapi. Kalau ini harus banget dilengkapi. Nah, kalau yang ini lauknya sama nasi merahnya, teman-teman harus berpikir ya, jangan sampai buang-buang uang. Tidak dimasak, harus dimasak ya, kalau sudah beli. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, ikuti meal plan yang saya berikan. Kenapa? Karena beda. Kalau pakai minyak yang olive oil itu beda. Masak sendiri beda. Kenapa? Karena kita tahu kualitas dari masakan kita. Kalau makan di luar, itu minyaknya nggak tahu berapa kali pakai, ya. Walaupun dibakar, tapi pakai minyak apa gitu kan, kita nggak tahu. Bumbunya kayak gimana, penyedapnya kayak gimana, segambreng, ya. Kita nggak pernah tahu ya, guys. Itu rahasia mereka. Tapi kita tuh bisa apa akali ketika makan di luar dengan gerak aktif ya, makannya benar-benar yang defisit kalori, terus ditambah lagi dengan mikronutrisi, cara pemilihannya harus lauk lebih banyak kayak gitu ya, ada triknya lah pokoknya, sebentar saya kasih tahu. Tapi kalau teman-teman mau hasil maksimal berarti ikuti menu meal plan ya, kayak gitu. Kalau saya teman-teman, saya tuh menyediakan nasi pukumi itu dimanapun saya berada karena diseduh ya, tapi memang agak pricey, cuman dia lebih menghemat waktu kita apalagi kaum satset ya. Hukum itu satu bungkus hanya 40 kalori, bagi duanya dari beras merah itu rendah kalori banget, cuman rasa ingin tambah harus dikontrol ya. Jangan sampai makannya 3 bungkus. Waduh, bukan defisit lagi, setara dengan nasi putih ya. Semuanya ini mengenai triknya ya. Kalau lauknya juga banyak, teman-teman pasti tidak akan tambah nasi banyak kayak gitu ya. Oke, terus ini dia dirangkum ya seperti ini. Terus ini
porsi pengambilan makanan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang tadi. Ini sudah PDF ya. Kita lanjut ke poin penting. Nah, ini dia alur diet saya, teman-teman. Beda dengan di PDF. Bedanya di jam berapa? Bedanya di poin 5 ya, di jam 6 sampai jam 10 malam. Kenapa beda, teman-teman? Karena ilmuku juga beda ya. Jadi saya juga ada ada alur tersendiri ya. Kalau saya dari poin satu, teman-teman, ini nanti apa bahannya saya kirim ya di grup ya supaya teman-teman bisa catat, kalau bisa ditempel di lemarinya dimanapun teman-teman berada. Kalau sering lewat di situ ditempel ya supaya nggak lupa. Sarapan bangun tidur ya, langsung minum shake. Snacknya jam 9 sampai jam 11 pagi. Kayak gini dia. Ini dia kalau mereka kalau di grup ya, kayak sarapan, makan siang, makan malam, cemilan pagi, cemilan sore, cemilan malam ya. Jadi ada waktu-waktunya, teman-teman. Ya, nasi ayam sambal matang yang dimakan pada saat siang hari. Nah, kalau saya ya di jam 6 itu ada makan malamnya di situ. Kenapa? Karena saya lebih mau fat loss, tidak mau bikin tubuhnya teman-teman stres. Ya, jadi memang kan diet itu, wah, banyak banget ilmunya, teman-teman. Ilmu diet kesehatan itu banyak ya, banyak persepsi yang ini, persepsi yang itu, banyak pokoknya ya. Kalau misalnya teman-teman percayakan ke Titin, coba sepenuh hati ya lakukan apa yang Titin sarankan, karena alhamdulillah dengan alur saya seperti ini ya, ini training ya, bukan sekedar alur saya sendiri ya, saya training ya. Alhamdulillah banyak menciptakan orang-orang yang turun berat badan tanpa tersiksa dan benar-benar fat loss. Slow tapi benar-benar uh, tepat sasaran ya, walaupun lambat tapi uh, tujuannya sama ya, turun berat badan. Nah, poin yang kelima, teman-teman coba lihat snack malam di jam 6 sama jam 7. Ya, itu ada persyaratannya. Ya, persyaratannya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Poin 5 tidak ada di booklet, melainkan catatan tersendiri peserta wajib save. Ya, ini poin 5 kita 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 bedah. Sesuai dengan berat badannya, ini bisa dilihat, ada yang 50 sampai 65, ada 66 sampai 70, ada 71 sampai 75 ya. Ada yang 76 sampai 85, ada yang 86 sampai 100 atau busui. Nah, saya rangkum ya. Saya perbesar sedikit, tunggu. Mana nih, mana nih? Oke, ini ya. Teman-teman lihat nggak sih? Tambahan snack 1 buah. Seperti pisang atau apel atau anggur. Ya, atau stroberi. Itu satu aja. Kenapa sih sedikit banget, Coach? Kenapa nggak sama yang di sebelah? Ya Allah, iya karena memang kalori yang teman-teman butuhkan itu lebih sedikit daripada orang-orang yang berat badannya lebih berat. Ya, jadi kalau teman-teman yang 50 sampai 65 berarti hanya makan 1 buah aja. Ya, nah kalau misalnya teman-teman nggak mau makan buah-buahan, mau yang gurih, mau yang asin, mau yang manis, teman-teman boleh pilih. Ini pilihannya dari poin 1 sampai poin 10. Ya, pilih salah satu seperti itu. Nah, kita ke 66 sampai 70. 66 sampai 70, teman-teman bisa lihat 1 buah ya. Lalu teman-teman tambahkan 1 telur. Nah, 1 telur berarti 2 macam dong, guys ya. 1 buah, 1 telur. Nah, buahnya nggak mau diganti dengan yang gurih ataupun asin, teman-teman pilih antara 1 sampai 10. Ya, pilih ya, salah satu telurnya tetap, buahnya boleh diganti. Paham ya? Nah, lanjut. Yang 71 sampai 75, snack 1 buah, ya. Terus ditambah dengan 2 telur full. Ya, 2 telur full. Nah, kalau nggak mau makan buah, bosan makan buah, berarti teman-teman makan dari 1 sampai 10, dipilih salah satu. Telurnya tetap.
Nah, coach, aduh, bosan banget makan telur 3 hari, 3 malam telur terus. Gimana dong? Apakah ada gantinya? Ada. Jangan khawatir. Teman-teman boleh makan edamame ya. Kalau satu telur setara dengan 100 gram edamame. Kalau eh dua telur berarti setara dengan 200 gram edamame. Ya, terus kalau misalnya teman-teman mau ganti dengan selai kacang, boleh. Selai kacang itu 1 sendok makan setara dengan 1 telur. 2 sendok makan berarti setara dengan 2 telur. Ya, itu selai kacang. Coach, kalau saya ganti dengan ikan gimana? Nggak bisa, sayang ya. Kenapa? Karena ikan itu masih ada lemaknya. Ada lemaknya, ya. Belum lagi pasti cara olahnya akan menambah kalori. Di malam hari itu kita benar-benar harus ikuti aturan karena itu yang apa yang kesimpulan dari seharian ya. Kalau teman-teman lewatkan satu aja di malam hari itu kadang besoknya terganggu ya. Jadi jangan diganti-ganti guys ya. Jadi hanya bisa apa? Hanya bisa telur, edamame, atau teman-teman nggak mau susah boleh shake ya. 1 telur setara dengan sebenarnya komposisi shake itu tidak sama dengan telur ya. Shake itu lebih tinggi ya, lebih tinggi vitamin dan proteinnya daripada telur. Tapi kalorinya setara dengan 1 gelas shake kayak gitu ya. Nah, teman-teman kalau 2 telur boleh 1,5 gelas shake atau sampai 2 gelas shake kayak gitu ya. Kita lanjut yang di bawah nih. Yang makan-makan berat. Waduh, enak banget ya. Ada plus minusnya ya. Jadi yang 76 sampai 85 kilogram, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk makan malam di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Waktunya hanya 1 jam, teman-teman. Jangan lewat dari jam 7. Ingat kembali yang namanya jendela makan ya. Kita kita apa? Kita membuat usus kita itu bekerja tepat waktu, sehingga tepat waktu juga eh, mengeluarkan lemak menjadi energi, menjadi nafas, menjadi energi ketika teman-teman lagi tidur. Kayak gitu ya. Jadi harus tepat waktu teman-teman, jangan lewat dari jam 7 ya, karena kalau lewat dari jam 7 ususnya akan bergerak lambat ya, dan biasanya susah BAB kayak gitu ya. Oke, 150 gram lauknya itu boleh ikan, boleh tahu, boleh tempe, boleh ayam. Boleh telur juga. Ini 150 gram telur setara, nanti saya kasih tahu ya di chat, nanti lupa. Ini setara dengan 2 full telur ditambah dengan 1 putih. 3 biji, tapi yang duanya itu full, yang satunya hanya putih ya. Terus kita lanjut, tidak pakai nasi di malam hari teman-teman. No nasi di malam hari, ingat. Mau busui, mau 100 kilogram, kita nggak pakai karbohidrat di malam hari. Teman-teman bisa dapat karbo itu dari bumbu makanan. Ya, seperti mungkin teman-teman olah tempenya dengan sedikit garam, ya, sedikit penyedap rasa, ya, karbonya ada di situ, teman-teman. Atau teman-teman makan brokoli, itu setara dengan makan karbo, makan nasi, ya. Jadi makan serat. Kalau teman-teman mau kenyang, biasanya pakai yang berkuah. Biasanya serat berkuah itu lebih kenyang. Seratnya bisa diganti dengan buah, tapi kalorinya lebih tinggi, teman-teman, kalau buah. Kalau buah itu, saya lebih sarankan makan pepaya di malam hari atau apel. Ya, kalau misalnya memang tidak suka serat. Kalau mau ganti-ganti, hari ini makan buah, besok makan sayur, besok makan buah, boleh makan sayur itu boleh seperti itu. Tapi kalau teman-teman makan serat terus, seperti sayur terus, sayur hijau, itu lebih bagus lagi ya. Karena kalau buah itu masih ada gulanya. Jadi kalau kebanyakan berabe juga ya, mending makan nasi, teman-teman. Oke, kita lanjut di 86 sampai 100 kilo atau busui ya. Busui aktif ya. Bukan busui busu-busuian, tapi benar-benar busui ya, yang dari pagi sampai malam mengasihi, bukan yang tambahan sufor ya. Kalau tambahan sufor kan berarti nggak 100% dong ya, tapi benar-benar busui. Nah, kalau yang tambahan support berarti ikuti sesuai timbangan.
Tapi kalau benar-benar mengasihi ya yang tidak tambahan sulfur, ikuti yang ini ya, lauknya 200 gram, seratnya satu mangkok, tidak pakai nasi juga di malam hari. Saya sarankan yang busui menggunakan lebih banyak air ya, sayurnya. Itu lebih bagus untuk asinya. Oke, silahkan bertanya. Sekarang waktunya bertanya. Saya jawab. Yuk, tanya yuk. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada suaranya beneran? Gak ada suaranya dari tadi, guys? Ada kan? Aduh, luar biasa kalau nggak ada, guys. Ada, alhamdulillah. Terima kasih. Lanjut, lanjut. Ada yang mau bertanya soal olahraga, pola makan, soal yang alergi ini, alergi itu, mau gantikan ini, mau gantikan itu. Ada yang masih bingung? Ingat panduan cek akan saya berikan tanggal 24. Sengaja, teman-teman. Supaya teman-teman tidak minum sekarang. Nanti kehabisan, guys. Ya, jadi saya share-nya besok. Oke? Izin bertanya, Coach. Boleh, boleh, sayang. Itu kan nasi merah ya? Boleh Iya. diganti nasi putih? Boleh, boleh, nggak masalah. Boleh. Setiap konsumsi nasi Oke. putih berarti kakak makan 4 sendok. Ya, di 4 siang hari sendok ya. makan 4 sendok makan. Bukan 4 sendok Oke, centong ya, makasih, Coach. Beb. Oke, oke, makasih. Ya, ya. Ya, lanjut. Kalau roti gandum bisa diganti dengan lain, boleh. Roti gandum mau ganti dengan sari gandum seperti biskuit tuh bisa. Bisa, bisa, Beb. Doyan yogurt bisa apa? Kenapa? Kalau nggak doyan yogurt bisa diganti bisa. Jadi ingat ya, saya ini ya, kalau bisa catat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau snacking di pagi hari ataupun di siang hari, semuanya bisa. Ya, apakah mau kue yang manis bisa, tapi yang low kalori seperti roti gandum ya, seperti fit bar. Mau ditukar ya, mau ditukar snacknya yang sore menjadi ke pagi, pagi menjadi ke sore itu bisa. Semua buah bisa kecuali durian, ya. Tapi takarannya yang beda-beda. Nah, itulah yang kakak bisa tanyakan ke Titin. Takarannya berapa, Coach? Gitu ya. Tapi biasanya tuh kayak apel satu, pir satu, ya. Stroberi itu bisa sampai 6, anggur itu bisa sampai 9, ya. 8 sampai 9. Terus apa lagi? Pepaya 200 gram, buah naga 150 gram, melon 150 gram. Apalagi tuh? Itu setara semuanya. Setara dengan satu feed bar, setara dengan tari gandum 4 keping, ya, yang tanpa selai. Kayak gitu, sayang. Oke, kita lanjut ya. Izin kok, Iya, sayang. Waduh, sorry, sorry. Dikasih aktif speakernya, sayang. izin. Iya, Halo, iya, Beb. ya coach. Kan gini nih, Mm-mm. kayaknya kan kalau masalah masak kayaknya aku nggak bisa. Cuma Iya. kalau misalnya aku nggak makan nasi, tapi aku ganti dengan mesen di luar makan bihun goreng gitu, tak pakai sayur nggak bisa nggak apa-apa nggak sih? Bihun itu berarti tepung, sayang ya. Terbuat dari apa sih? Jagung ya. Ketika makan bihun setara Iya. dengan 4 sendok nasi, bihun itu hanya 100 gram. Sebenarnya bisa, tapi takarannya yang hanya 100 gram. Tapi rempong ya, Beb. Eh, Ditakar 100 gram, apalagi di kantor. Kalau saya sih paling bagus kakak makan nasi 4 sendok aja. Dan sebenarnya nasi itu lebih cepat diolah daripada yang lain, daripada mie, daripada bihun. Kayak gitu, Beb. Jadi tetap nasi aja ya, jangan Iya. diganti bihun gitu. Ada waktunya nanti pada saat hari keberapa gitu, kakak disarankan makan mie Mm. ataupun bihun. Tetap kalau misalnya lauknya nih kita nggak tahu ya masaknya pakai minyak apa gimana gimana, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya nggak Misalnya apa-apa, ayam bakar sama nasi gitu. nggak apa-apa, iya. Jadi memang untuk apa? Untuk takaran yang lauknya berapa, sayurnya berapa, itu nanti diberitahu kalau beli di luar.
Oke, thank you, Coach. Iya, sayang. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Buat sendok penuh apa? Setengahnya. Kasih penuh aja, Beb. Mau pakai panduannya apa memang dikasih? Iya, dikasih dong. Jadi yang berat badan 60, hidungnya. Jadi yang berat badan 60 60 hanya bisa seks saja atau bisa dengan makan malam, Coach. 60 kilogram berarti kakak jam 6 itu ada 1 buah atau 1 fit bar, Kak. Setelah itu kakak tutup dengan, apa tuh tadi? Di poin ke-6 berarti kakak tutup dengan shake. Ya, snack sebelum tidur adalah shake. Jadi ini poin ke-6 ini harus banget ya. Kan jam 6 makannya. Berarti sebelum tidur atau di jam 8 kakak tutup dengan shake. Kayak gitu ya. Izin coach, Ya. saya mau tanya. Ya. Kan saya kebetulan punya emak. Kalau untuk malam biasanya kan kalau nggak makan nasi itu nggak bisa tidur saya coach, atau itu bisa saya makan nasi atau harus tetap shake? Berat badannya berapa, Beb? Sekarang udah 68 sih. 68. Berarti kamu masuk di 66 sampai 70. Kalau ada Mas sebenarnya memang ini memang paling ada tipsnya ya. Kalau misalnya kakak nggak mau kambuh mahnya. Ini kamu coba dulu hari pertama sama hari kedua. Hari pertama aja dulu. Pada saat pagi, gitu. iya pada saat pagi, snacknya itu yang pagi hari kamu jangan makan buah. Tapi makan yang padat seperti telur. Telur sama ya. roti gandum. Nah, itu biasanya kalau kita sudah jaga di pagi hari, itu biasanya akan ke bawah sampai malam aman. Tapi kalau dari pagi salah, itu sampai malam akan ke bawah. Kamu coba aja dulu. Seperti ini ya, telur sama 1 buah, 1 telur sama shake. Sama shake ya. Berarti Iya. saya makannya telur baru shake gitu, Dok. Gitu coach. Iya benar sayang. Oh ya. Kalau untuk apa malam tetap seperti yang dianjurkan. Iya benar. Terus sama nasi coach, kan itu beras merah tuh. Kalau saya ganti sama beras apa namanya, beras porang ya coach? Iya porang. Itu bisa nggak? Bisa. Saya selama ini makan beras porang kok, Beb. Oh gitu. Itu 1 saset atau gimana? Mas ada takarannya coach? Fukumi itu 1 kalau saya. 1 kalau kamu, berarti iya kalau kamu boleh 1,5 boleh. Oh gitu. Iya boleh 1,5. Oh iya. Oke, itu aja coach. Makasih. Ya, iya sayang. Beb, kita pertanyaannya itu melalui chat aja ya, biar saya bisa baca semuanya. Kasihan yang lain ya, Beb. Ya, kita lanjut pertanyaan yang lain. Nah, sekarang langsung di kolom apa? Kolom chat ya. Berat badan 60 hanya bisa shake aja atau bisa makan malam? Tadi yang saya bilang ya, kalau 60 kg, 1 buah, terus ditutup dengan shake malam. Itu di malam hari. Yogurtnya harus plain atau misalnya yogurt Cimory boleh. Kalau plain itu kalorinya lebih rendah. Tapi kalau nggak ada plain, mau yang Greg itu bisa. Yang Cimory itu bisa. Ya. Berapa gram maksimal protein untuk penurunan berat badan dalam sehari, Coach? Apakah efek kelebihan protein untuk tubuh kita? Selama ini untuk kelebihan protein itu biasanya ngaruh ke ini aja sih, Beb ya. Jerawat ya. Atau mungkin kalau kayak lebih itu kayak muncul beruntusan ataupun alergi lainnya. Biasanya kalau ada alergi, kalau saya tuh alerginya ke muka. Ya, kalau saya alerginya ke muka. Tapi biasanya selama ini kita tuh kekurangan, Beb. Kenapa? Karena dalam satu wanita dewasa itu kalau kebutuhan proteinnya tuh bisa sampai 80 sampai 100 gram. Bukan 80 gram tahu ya.
Tahu nggak 200 gram dada ayam itu mengandung 23 gram protein. Ya, 200 gram ayam terkandung 23 protein. Jadi harus makan berapa dada ayam, guys? Supaya bisa 80 gram? Banyak. Harus sampai 3 dada ayam. 3 dada ayam itu surplus kalori, guys. Kita lakukan surplus. Jadi, itulah kenapa orang-orang naik, usianya semakin bertambah, berat badannya semakin bertambah juga. Usianya semakin bertambah, ya cocok. Berat badannya bertambah karena ototnya nyusut, karena selalu makan kekurangan protein, guys. Apalagi kalau berat badannya yang berlebih ya, itu makin dibutuhkan banyak protein, guys. Kayak gitu ya, jadi kamu jangan khawatir tentang kelebihan, itu nggak akan, ya mustahil menurut saya, karena shake aja tuh kandungan proteinnya sampai 16 aja. 8 sampai 16, kecuali kamu menambahkan protein powder yang benar-benar protein. Ya, saya lanjut ya. Jadi kalau kamu nggak mau susah, ikuti arahan dari Titin. Oke? Boleh nggak saya sarapan pagi, jam 10 aja saya puasa pergumulan, Kak? Oh iya, boleh Kak, nggak masalah. Nggak masalah, lakukan kebiasaan. Jadi sarapannya itu, kalau misalnya kakak memulai sarapan jam 10, ya anggap kayak saya nih, bangun tidurnya jam 10. Berarti pas bangun tidur saya minum shake dong. Ya, karena sarapan pertama yang saya harus konsumsi adalah dari step-stepnya yang saya berikan. Shake dulu, baru buah ataupun kue, baru makan siang. Kayak gitu ya. Tapi kamu harus lakukan secara komitmen. Kayak besoknya jam 10, besok juga jam 10. Kayak gitu ya. Terus 1 jam kemudian kamu makan buah, terus 1 jam kemudian kamu makan berat, kayak gitu ya. Oh, Coach, untuk menu ikan tenggiri bisa diganti tahu? Bisa. Ikan laut semuanya bisa berdaging tebal kecuali ikan sungai. Ikan sungai kenapa nggak bisa? Karena kolesterolnya tinggi. Bisa diganti dengan tahu? Bisa banget. Ya, setiap teman-teman tidak suka ikan mau diganti dengan tahu, bisa, silahkan. Ya, cari resep di menu meal plan yang bisa diolah pakai tahu. Kayak gitu ya. Jadi tidak selamanya teman-teman harus mengikuti resep 1, resep 2. Kalau misalnya teman-teman suka resep 5, mau dimajukan ke D1 itu bisa. Tidak masalah ya. Kalau konsumsi chia seed sama sari lemon boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Selipkan aja dimanapun kakak mau, tidak masalah ya. Karena kita ini kan dietnya diet sehat ya, bukan pakai obat-obatan ya. Jadi sama seperti teman-teman makan sehari-hari aja. Mau masukkan chia seed sama sari lemon, itu bisa. Harus dada ayam? Harus. Kalau saya harus. Ya, kenapa? Karena kalau di bagian paha teman-teman, itu masih ada lemaknya. Ya, lemaknya masih tinggi. Teman-teman, ini kalau mati kita masuk kembali ya, karena masih ada yang saya mau bahas sekitar 15 menit. Kalau misalnya tidak suka yogurt, bisa diganti Yakult? Boleh, silakan ganti Yakult ya. Harus selai kacang ya? Harus. Kenapa? Karena yang lain itu tinggi kalorinya. Selai kacang itu tinggi protein, rendah lemak, rendah natrium. Makanya kenapa disarankan morin. Kalau teman-teman mendapatkan selai ataupun bikin sendiri dari buah, itu bisa. Ya, karena kalau bikin sendiri otomatis rendah gula ya, karena kita bikin sendiri, kita paham. Tapi kalau misalnya beli di luar, itu saya kurang yakin ya, kecuali memang berlabel low kalori. Kayak gitu ya. Oke, tahan lagi pertanyaannya teman-teman. Saya mau aja